Jantung berdetak keras, kepala terasa sakit, seluruh badan menegang. Jika mungkin, ingin sekali rasanya berteriak. Pada puncaknya, orang lupa diri. Semua kesadaran lenyap. Itulah kemarahan, gejalanya menyakitkan. Namun, ia tak dapat begitu saja dihindarkan. Memang, selama kita masih hidup, kemarahan dan beragam emosi lainnya pasti akan datang berkunjung. Kemarahan adalah emosi manusia. Ia dirasakan secara pribadi. Namun, ia juga memiliki unsur sosial. Indonesia tak asing dengan amok massa. Gerombolan orang merusak berbagai hal yang ada di depan mata mereka. Ini adalah kemarahan sosial. Alasannya beragam, mulai dari kekecewaan pada keadaan politik dan ekonomi, sampai demo pesanan penguasa busuk tertentu. Di sisi lain, banyak orang mengira bahwa orang yang telah mendalami Zen tidak akan pernah bisa marah. Mereka hidup dalam kedamaian abadi. Tak ada yang dapat mengganggu mereka. Anggapan ini jelas salah kaprah. Kemarahan perlu dipahami supaya ia tak menjajah hidup kita. Pemahaman muncul dalam dua titik, yakni pemahaman akan akar kemarahan, sekaligus pemahaman tentang keluar dari kemarahan. Pemahaman adalah kunci kebebasan. Akar kemarahan. Kemarahan memiliki 4 akar. Keempat akar ini saling terhubung satu sama lain. Pertama, kemarahan adalah perasaan yang berakar kuat pada kekecewaan, yang muncul ketika keinginan atau harapan seseorang bertentangan dengan kenyataan yang dialaminya. Proses ini terlihat sederhana, namun sesungguhnya memiliki dampak yang sangat kompleks dan mendalam bagi kondisi psikologis dan fisik seseorang. Ketika seseorang menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, rasa kecewa yang terbentuk bisa memicu kemarahan sebagai respons emosional yang alami. 2. Kemarahan memiliki akar yang sangat dalam pikiran yang mencengkram, yaitu sebuah keadaan mental di mana seseorang terperangkap dalam keinginan yang kuat untuk mengendalikan atau menjajah kenyataan sesuai dengan ambisinya sendiri. Ambisi ini mendorong individu untuk berupaya keras agar segala sesuatu yang ada di sekitarnya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Bahkan jika diperlukan, penggunaan kekerasan atau tindakan kasar menjadi pilihan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada hakikatnya, ambisi adalah sifat manusia yang ingin menguasai keadaan agar mendukung kepentingan pribadinya. Namun hal ini dapat menjadi bumerang ketika keinginan tersebut tidak dapat tercapai. 3. Ketika seseorang mencengkram dunia dengan sangat kuat, berusaha agar segala sesuatu berjalan mutlak sesuai dengan keinginannya, ia sebenarnya telah terperangkap dalam sebuah ikatan emosional yang sangat kuat yang disebut keterikatan atau melekat. Keterikatan ini bukan sekadar keinginan biasa, melainkan suatu keadaan di mana individu menjadi tergantung secara emosional pada hasil atau keadaan tertentu. Ia tak mampu melepaskan ambisinya sendiri, meskipun kenyataan mungkin sudah berbeda jauh dari harapan. Kondisi ini menjadikan seseorang seperti terperangkap dalam jaring yang tidak terlihat, yang menghambat kebebasan dan ketenangannya. 4. Segalanya di dunia ini memang mengalami perubahan yang tak terelakkan. Apa yang lahir pada akhirnya pasti akan berakhir. Apa yang dimulai pasti mengalami proses perubahan dan transformasi. Prinsip perubahan ini merupakan salah satu hukum alam yang paling dasar dan universal, yang tidak bisa ditolak ataupun dihindari oleh siapapun. Namun, kenyataan ini seringkali menjadi sumber konflik batin bagi banyak orang, terutama ketika mereka tidak mampu menerima atau menghadapi fakta perubahan tersebut dengan lapang dada. Ketika seseorang tidak mampu menerima bahwa segala sesuatu bersifat sementara dan terus berubah, ia akan mengalami kecemasan dan ketidaknyamanan yang mendalam. Ketidakmampuan menerima perubahan inilah yang seringkali mendorong munculnya kemarahan. Individu tersebut seolah berjuang keras untuk mempertahankan keadaan agar tetap sama seperti yang diharapkan, atau bahkan berusaha untuk kembali ke masa lalu yang dianggap lebih baik atau ideal. Keinginan tersebut, meski sangat wajar, sejatinya merupakan sesuatu yang mustahil dan tidak realistis, karena waktu dan perubahan tidak pernah bisa diputar kembali.
Munculnya kemarahan dalam konteks ini bisa dijelaskan dari sudut pandang psikologi sebagai bentuk perlawanan terhadap kenyataan. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa ketika manusia menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan atau kenyamanan mereka, otak cenderung merespon dengan emosi negatif, termasuk kemarahan dan frustrasi. Perasaan ingin mengontrol segala hal agar tetap sama berakar pada kebutuhan dasar manusia untuk merasa aman dan stabil. Namun, dunia yang terus berubah menuntut kita untuk belajar beradaptasi dan menerima ketidakpastian sebagai bagian dari hidup. Kemarahan adalah racun bagi diri. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketika orang marah, seluruh sistem biologis tubuhnya menjadi kacau. Sesungguhnya, dengan marah, orang menyakiti dirinya sendiri. Ketika kemarahan menggumpal menjadi dendam, berbagai penyakit pun datang mengunjungi diri, mulai dari ketidakseimbangan hormon sampai dengan kanker. Bagaimana jalan keluar dari kemarahan? Kita perlu memiliki pemikiran yang melepas setiap saat. Apapun yang muncul di kepala perlu segera dilepas supaya tidak menghasilkan ambisi baru yang berujung pada penderitaan. Bagaimana cara melepas? Orang dapat melepas jika ia menerapkan just do it, lakukan saja main. Artinya, apapun yang ia lakukan sepenuhnya tanpa keraguan. Ketika berjalan, ia sekedar berjalan. Ketika duduk, ia sekedar duduk. Ketika bernapas, ia sekedar bernapas. Ketika menderita, ia sekedar menderita. Ketika berpikir, ia sekedar berpikir. Dengan cara ini, kemarahan dan semua emosi lainnya akan turun dan kebenaran akan tampak di depan mata, yakni kebenaran di sini dan saat ini. Hidup pun akan menyentuh dimensi yang sebelumnya tak tampak. Apakah lalu kemarahan akan langsung lenyap dan orang tak akan marah lagi? Tidak. Kemarahan lalu dibalut dengan kesadaran, sehingga bisa digunakan sesuai dengan konteks kebutuhan. Ada kalanya kemarahan itu perlu, asal dilakukan secara kontekstual, yakni dengan sikap welas asih dan kebijaksanaan. Dengan cara ini, kemarahan tak lagi menjadi sumber penderitaan, melainkan justru bisa menolong orang lain.